Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Persen Iman yang luar biasa ini. Doa saya, kerinduan saya, Bapak Ibu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya diberkati Tuhan berlimpah-limpah agar menjadi berkat besar bagi banyak orang. Itulah sebabnya kita diminta oleh Bapa di surga, oleh Tuhan Yesus, ya, supaya kita menjadi terang dan garam, agar kita mempermuliakan nama Bapa kita yang di sorga. Puji Tuhan, baik hari ini kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian ataupun cerita dari para murtadin yang telah bertobat dan lahir baru. Ya, bahkan ada seorang muslim yang masih muslim, tetapi dia ngefans banget ya. Dia sangat setuju dengan Edis TV dan ini sungguh sangat bertolak belakang dengan para muslim yang lain yang sering menghujat memaki-maki Edis TV. Tetapi inilah sebuah karya daripada Roh Kudus. Seseorang kalau dijamah hatinya, maka dia terbuka, dia open-minded, dan dia mulai mengerti bagaimana dia harus beriman, bagaimana dia harus mempelajari agamanya secara spesial, secara khusus ya. Dan kita melihat ada seorang ibu muslimah yang bercadar telah dibaptis. Dan ada seorang ibu yang mualaf menjadi ragu-ragu dengan imannya karena dia melihat channel Edis TV berkali-kali. Dan ada seorang ibu yang telah murtad dan dia melihat bahwa channel-channel apologet ini banyak menolong dia untuk mempelajari agamanya. Nah, mari kita saksikan bagaimana kisah mereka. Tuhan memberkati. Boleh cerita-cerita dulu nggak? Ini gimana ini jalan ceritanya kok bisa begini? Boleh. Keberatan, coba cerita dulu gimana ya? Boleh. Iya, awalnya di tahun 2025 bulan Juni itu saya diarahkan ke lintas debat agama. Sebelumnya itu bukan sampai siapa, tapi sama temen saya pribadi, yaitu ada yang namanya Sohibul Subahat sama Nathanael. Nah, dari situ saya mulai diarahkan. Awalnya saya berontak Bang Edis, benar-benar berontak, otak pikiran saya nggak sinkron sama sekali, benar-benar nggak sinkron. Setelah itu saya diarahkan ke roomnya Al-Majid, Bang Majid yang Quraniun sekali, tanpa hadis. Quraniun, only Quraniun. Yang kedua, selesai diarahkan ke Al-Majid, saya diarahkan ke hampir murtad, Habib Fanan. Nah, setelah diarahkan ke hampir Fanan, saya masuk ke roomnya hampir mualaf, Bang Wahyu. Mbak Ana sempat kayaknya naik di komalnya Bang Edis. Mbak Ana yang orang Singapura itu. Nah, murtadin juga kan beliau. Setelah di roomnya hampir malam, Bang Wahyu langsung diterima di roomnya Congor. Setelah di roomnya Congor, disitulah saya dibentuk, disitulah saya dirangkul, disitulah saya benar-benar dikasihi oleh mereka, teman-teman. Nggak bisa saya sebut satu persatu, pastinya Bang Edis tahulah siapa saja yang ada di circle-nya Pak Congor itu. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya diinjili oleh Kiai Murtad, beliau yang nginjilin saya. Dan benar-benar pure, bukan dari mimpi atau dari ajakan siapapun, benar-benar ini dari saya pribadi, tidak ada paksaan, benar-benar dari ilmu, benar-benar saya cari sendiri. Dan puji Tuhan saya memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus di tahun 2026 bulan Februari itu. Oke, terus berjuang ya Kak Mona Lisa. Amin. Semoga menjadi pribadi yang baru, yang sesuai dengan. Amin. Oke. Amin. Haleluya. Terima kasih. Oke, makasih. Shalom. Bintang Seluma. Jangan membisu, Bang. Jangan membisu, Bang. Astaga.
Begitu sombongnya orang-orang ini ketika dipanggil mereka tidak menyahutnya. Bang, Halo, abang Bang. gimana nih bang? Lagi di rumah bang, mati lampu. Kenapa kok gelap sekali? Ya mati lampu bang. Bang, kalau gelap-gelapan abang nanti bisa dapat wahyu loh. Loh. Saya ngefans banget sama abang bang. Iya, tapi harus hidupin lampu lah biar kelihatan, Bang. Ini apa yang mau dilihat kayak begini, Bang? Gelap sekali. Mati lampu itu hidup lampu. Bohong saja kerjanya. Jangan bohong, astaga. Jangan bohong-bohong, Bang. Abang Dia Muslim. hidup ini. Abang Muslim. 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 Muslim kok senang dengan Iris TV, ada apa? Ya karena masuk semua yang diomongin Mas Dedis. Iya benar. Coba buktikan sebentar bang. Bang buktikan dulu, buktikan dulu kalau abang Muslim bacakan satu surat dalam Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kirim. Bahasa. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya Artinya apa ya, Bang? Hah? Dan Jangan yang kayak gitu loh, mereka Bang. Yang tadi aja, Bang. dan mereka itu adalah orang-orang yang suka membaca Al-Quran tetapi tidak mengerti artinya. Ya. Saya Aduh. lagi, Bang. Bang, Ya. kenapa? Ini masalahnya ini saya agak sedikit pusing nih Bang. Abang nggak kelihatan wajahnya itu loh. Oke lah Bang, nanti kalau udah nyala lampu atau Abang pindah lah ke tempat yang lain biar ada lampunya Bang. Ah, ini terang ini, Bang. Nah, udah ini agak mending lah kelihatan ini. Oke. Silakan Bang. Ah. Apa yang mau Anda sampaikan Bang? Silakan. Mau nanya, Bang. Apa itu Bang? Mau nanya sama Abang ini. Apa itu? Kira-kira saya ini bisa masuk surga nggak, Bang? Ya kalau Anda mengikuti Nabi yang tidak tahu jalan ke surga, gimana Anda mau masuk surga? Loh, gimana? Iya. Coba sekarang saya tanya, betul tidak Anda setiap sholat mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad? Betul tidak? Benar. Artinya nggak tahu lagi. Artinya saya kan tahu. Inilah yang Ya, buat boleh, Bang. yang buat abang masih Islam tuh itu Bang. Gini. Arti daripada Allahumma sholli ala Muhammad itu artinya ya Allah berikanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya. Berarti bukan buat saya, Bang. Lah, ya makanya itu. Gimana? Ya, saya kan mau masuk surga, Bang. Cuman ya, kenapa harus ke Nabi Muhammad itu, Bang? Nah, itu dia. Makanya itu, Bang. Kenapa Anda tiap hari Allahumma sholli ala Muhammad? Ya Allah limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya. Lah kepada Andanya gimana? Nah, itu, Bang. Maksudnya tuh, surat mana itu yang bisa kayak gitu, Bang? Ada nggak surat yang buat keselamatan saya sendiri dan keluarga saya gitu, Bang? Ada nggak? Baik, saya bacakan satu surat. Ya. Di dalam surat Maryam ayat ke-71, Bang, ya. Ini adalah surat untuk kaum muslimin wal muslimat, ya. Maryam, sebentar, Maryam 71 atau Maryam 73, teman-teman? Maryam 73 atau 71?
Oke. Oh, Maryam 71 ya. Maryam 71 kah? 71 apa 73? Oke, Maryam 71 ya. Ini ayat untuk abang ya. Saya bacakan. Nah, ini dia ayat untuk abang ini ya. Baik. Saya akan bacakan kepada Anda nih. Surat Maryam ayat 71. Dan tidak ada seorang pun. Bang, jangan ditutup kameranya, Bang. Maryam 71 ya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu yang sudah ditetapkan. Betul. Betul. Berarti ada tidak seorang yang tidak masuk neraka? Ada bang. Ini tidak ada seorang pun loh. Tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Betul? Betul. Iya, berarti Anda harus mendatangi neraka. Betul? Semuanya akan mendatangi neraka bang. Iya, iya. Nah, makanya saudara-saudara, ya jangan mengikuti nabi yang tidak tahu jalan ke surga. Kita kasih naik, ada Pink Angel katanya mau naik dia. Pink Angel. Halo, Halo, selamat malam Pink Angel. malam. Ya, Terus sebentar aku silakan. on cam. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Halo, Ya. Selamat malam Pink Angel. Anda Islam atau Malam. Kristen? aku mau naik tuh, aku nih dilema, jadi aku langsung to the point aja ya. Boleh. Aku mualaf, Oh, sekarang ini tapi aku mualaf. masih dilema. Dilemanya gimana? Aduh, ntar gue nangis lagi deh. Gak apa-apa, cerita. Coba tenangin diri dulu. Tarik napas. Hembuskan. Tenang dulu cerita yang. Coba HP-nya ditaruh dulu yang bagus biar nggak gempa bumi begini. Gempa bumi jadinya. Aku lagi nyari wifi-nya. Oke, coba cerita dulu Pink Angel. Ini Anda ini lahirnya Kristen. Ya, aku asli Manado, papaku Belanda, jadi all family itu Kristen. Oke, lalu Anda mualaf. Oke. Aku mualaf, gue gemeter nih ceritanya. Aku mualaf itu karena aku menikah waktu itu. Oh, karena pernikahan. Biasa ini. Yang kayak begini banyak cerita begini. Oke, lanjut. Tapi aku hidup tuh sekarang sudah hampir mualaf itu hampir 12 tahun. 12 tahun. Oke. Iya, 14 tahun. Oke. Seumur anakku. Lalu? Aku jalanin tuh, ya sholat 5 waktuku, puasaku, ibadahku. Tapi aku sempat tidak diterima di keluargaku, seluruh keluargaku. Oke. Oh, tapi dites dulu ini, Pink Angel. Coba, Kak Pink Angel. Kalau memang Anda benar-benar mualaf 14 tahun, gimana waktu sholat apa yang Anda ucapkan? Coba, ini dites dulu biar nanti nggak dibilang ngaku-ngaku. Ya. Jadi ini aku tuh Islam tuh, aku sholat itu diajarin mantan suami, tapi suamiku udah meninggal ya. Oke. Suamiku udah meninggal.
Aku diajarin tuh belum sempet sampai di Quran. Jadi kalau dia cuma bilang kalau kamu memang belum bisa, yang penting kamu niat sholatnya, ucapan kamu pakai Latin juga nggak masalah. Yang penting kamu sholat. Gimana? Tapi Gimana? dilema dalam Sholatnya gimana? Coba. Gimana coba? niat, baca niat aja ya, pakai Latinnya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat sholat dengan 2 rakaat hanya karena Allah. Amin. Itu hadis selalu sampai sekarang yang saya tahu itu. Sholatnya niat sholat pakai bahasa Indonesia. Terus Ya. sholatnya pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Arab? Ya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, gitu aja yang aku tahu sampai detik ini. Berarti sholatnya cuma begitu doang. Iya. Tapi yang aku mau ceritain gini loh, Bang Dis. Silakan. Aku nih takut, jadi dilema gitu, dilema gimana sih? Ini mana yang bener nih gitu. Gue nih maaf ya, bukan menghujat Islam atau Kristen di sini ya guys. Aku cuman mau cerita ke Bang Edis, gue cari kebenaran dalam hidup gue, mana yang bener harus gue tempatin hidup gue. Itu ya guys. Jadi jangan dihujat akunya. Terus? Aku Islam dan tapi aku percaya Yesus itu penolong, tapi aku takut. Ngerti gak? Gimana? Takut. Jadi hidup aku tuh cuman pengen gue tuh masuk surga tuh yang mana yang harus gue ikutin ya. Oke, begini Kak Ping. Anda baru pertama kali ketemu channel ini atau gimana? Aku dari Kaila sama dia bilang coba kamu masuk ke dia katanya. Terus kamu dengerin baik-baik. Sejak kapan itu Kamu coba? ke domba yang hilang, cuman gitu aja. Coba kamu masuk ke dia, dan aku sering masuk ke Bang Edis, aku perhatiin, aku pelajarin, aku dengerin. Ya, sejak kapan itu? Sudah 4 hari ini ya, 3 hari ini. Oh, baru. 4 hari sampai. Baru berarti baru. Oke. Baik, saran saya begini. Kalau misalnya Kak Ping punya Facebook atau punya TikTok atau punya YouTube, itu ketik saja nama saya, Edi Sidabutar atau Edis TV, diskusi atau debat. Nanti di situ banyak video-videonya, ada ribuan, banyak sekali video-videonya. Jadi tonton dulu. Karena baru 4 hari, ya mungkin masih bingung. Aduh, mana yang benar ya? Ikut yang di kuburan atau ikut Tuhan Yesus begitu. Intinya, kalau secara singkat, saya cuma mau bilang begini. Berhentilah mengikuti orang yang sudah di dalam kubur. Bagaimana seseorang yang ada di dalam kubur menuntun kita kepada kebenaran, itu adalah mustahil. Ya, tiadalah mungkin dan pastilah mustahil. Ya, apa kata Tuhan Yesus? Orang buta tidak mungkin bisa menuntun orang buta karena keduanya akan terperosok ke dalam lubang. Bagaimana orang buta menuntun orang buta? Tentu tidak bisa. Harusnya orang yang bisa melihat. Nah, bagaimana mungkin kita dipimpin masuk surga sementara yang mimpin kita saja tidak masuk surga? Begitu. Itu singkatnya. Tapi untuk video banyaknya boleh tonton baik di YouTube, baik di Facebook, baik di TikTok. Itu banyak video-video diskusi saya yang teman-teman sudah upload. Oke ya. YouTube-nya apa Bang Edis namanya YouTube-nya? Semua informasi tentang diri saya ada di profil. Masuk saja ke profil saya ini yang dari TikTok. Lihat di situ ada link YouTube, ada link YouTube saya. YouTube saya cuma satu namanya Edis TV. Kemudian TikTok saya ada 2, tapi hanya satu yang saya pakai buat debat atau diskusi, yaitu akun TikTok yang ini. Dan Facebook hanya 1 juga, tetapi banyak orang lain yang mengupload seperti itu. Oke? Oke. Saya rasa itu saja dulu ya. Ya, belajar yang banyak dulu. Tonton video saya. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Semoga cepat kembali kepada Tuhan Yesus ya. Saya turunkan dulu. Baik. Makasih Bang Edis. Sama-sama ya. Jadi teman-teman sekalian, banyak mualaf ya. Waktu dia mualaf, dia pikir ya. Waktu dia mualaf, dia pikir dia mengikuti jalan yang benar. Tetapi setelah nonton saya, akhirnya dia insyaf ya. Oke. Ya, Mr. Gagah. Selamat malam. Halo Bang Edis. Oke, baru ini ada suaranya. Tadi pada gak jelas ini. Mr. Gaga umur berapa? Aku umur 38 Bang Edis. 38. Baik. Ya, Mr. Gaga, ini Anda orang pertama ya dari mungkin udah 10 orang tadi saya naikkan bolak-balik itu orang-orang nggak jelas semua. Naik terus pada nggak jelas begitu, entah dia membisu kah, entah dia cuman bengong-bengong nggak tahu mau ngapain, entah dia udah malu ngomong atau gimana ini. Saya merasakan begitu. Saya merasakan bahwasanya lawan-lawan debat saya yang dari orang Islam gitu, itu mereka udah nggak ngerti lagi cara ngadepin saya gitu. Jadi cara menghadapi saya, mereka naik terus nggak ngomong, naik ke sini diem nggak ngomong gitu. Itu cara mereka sekarang. Karena argumen saya itu tidak terbantahkan begitu. Semua yang saya katakan itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu sudah tidak bisa lagi ada yang menyangkal itu. Oke, silakan. Perkenalkan dulu diri Anda. Silakan. Udah lama yang ngikutin Bang Edis, udah 1 tahun ya, sekitaran segitulah. Bukan, maksudnya Karena perkenalkan diri Anda dulu. Anda ini Islam atau apa? Iya, aku dari Islam, tapi baru 1 tahun ini setelah dengar Bang Edis, aku masuk Kristen. Puji Tuhan. Ya. Kok bisa gitu? Kok bisa Anda setahun dengerin saya, akhirnya murtad dari Islam? Tapi dites dulu, karena jangan-jangan Anda berbohong. Coba dites dulu. Gini, kalau Anda memang tadinya Muslim, pasti Anda sholat ya. Seperti Anda Iya. bilang tadi, umur Anda 30 berapa? 38. 38. Berarti 37 tahun Anda menjadi seorang muslimah. Coba buktikan dulu. Coba bacakan satu surat kah, atau doa sholat, atau bagaimana? Coba. Mau surat apa? Surat yang pendek aja ya, biar nggak usah. Terserah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sah. Muslim. Oke. Seperti yang barusan tadi Anda ceritakan nih. Anda 37 tahun muslimah, setahun dengerin Edis TV, lalu murtad dari Islam dan masuk Kristen. Kok bisa? Silakan. Begini loh Bang Edis, aku tuh sebenarnya dari tahun 2002 sering ikut ke gereja sama sepupu aku ya. Oke. Tapi aku tuh pas masuk gereja itu jujur ya, ya Allah, kata aku, maaf banget ya aku masuk gereja. Setiap masuk gereja itu suka panggil-panggil Allah terus ya. Maaf ya Allah, maaf, karena ikut-ikutan aja. Aku cuma nganter aja, ceritanya begitu ya. Nah, pas selesai itu, lama-lama kan aku ketemu suami aku tuh. Kebetulan suami aku agamanya Protestan. Ya, terus aku tuh tetap masih belum percaya sama Tuhan Yesus. Nah, pas kata suami nih, dengerin nih katanya debatnya Bang Edis. Pas gitu, iya
akhirnya masuk ya ke aku. Bener ya yang selama ini kok doa aku itu gak pernah dikabul Bang Edis. Nah setelah itu akhirnya kan aku setiap nanya ke gereja, 2 tahun tuh aku belajar Kristen ya di apa di Protestan itu, setiap ke gereja tapi nggak pernah sedetail itu kayak Bang Edis. Jadi cuman dengar-dengar khutbahnya aja yang baik-baik kayak gitu, tapi nggak sedetail Bang Edis kayak gitu. Jadi saya jadi kurang percaya aja. Nah pas dengar penjelasan Bang Edis ke orang-orang Islam, begitu dengar setiap hari, setiap Bang Edis live, aku dengar-dengar terus sampai aku nih baru naik sekarang. Nah akhirnya kan aku tanya di gereja Tiberias, pendetanya bilang kayak gini, 1 orang masuk Kristen, 1 keluarga diselamatkan katanya. Tapi aku tuh masih belum paham. Aku nanya ke pendetanya, apa gimana itu artinya itu, tapi gereja itu nggak menjelaskan. Kemarin aku baru tahu itu dari Mbak Agatha. Aku nanya gitu ke Mbak Agatha, akhirnya Mbak Agatha menjelaskan. Semakin percayalah. Nah terus anak-anak aku juga tiba-tiba pas itu aku kan suruh sholat loh. Ayo kak, sholat kak. Aku sampai pukulin, awas ya. Kamu tahu nggak kalau misalnya kamu nggak sholat, kamu masuk neraka 41 waktu nggak sholat. Kamu tuh 40 tahun masuk nerakanya. Aku bilang gitu. Terus kata anak aku, Bunda, kalau misalnya kita nggak sholat, berarti kita setiap hari masuk neraka dong, kata anak aku kayak 40 gitu. tambah 40 tambah 40 tambah 40. Kata anak aku, udah ini katanya berarti kita tuh salah terus, katanya kudu aja salah masuk neraka. Salah Setiap wudhu, salah gerak dikit, masuk neraka. Masuk kamar mandi pakai kaki kanan, masuk neraka. Nah, nggak bakal masuk surga dong Bunda seumur hidup. Karena kan kita sholat aja belum sempurna, katanya kayak gitu. Ya udahlah, pas gitu aku terus ngikutin Bang Edis. Dan aku baca Alkitab anak aku juga sampai hafal tuh Alkitab. Serius Bang Edis. Aku baca dari Kejadian sampai terakhir itu. Aku baca. Walaupun belum sepenuhnya. Nah anak aku yang laki-laki, puji Tuhan, sekarang malahan lebih pintaran dia. Terus anak aku yang kedua dan yang ketiga juga lagi mendalami Bible. Nah yang jadi pertanyaan aku ingin bertanya sama Bang Edis, benarkah satu orang masuk Kristen, 1 keluarga diselamatkan? Itu. ya baik. Jadi begini. Sebenarnya bukan 1 orang masuk Kristen gitu. Kalau 1 orang diselamatkan, maka seisi keluarga itu akan diselamatkan. Itu ada di dalam kitab Yosua ya. Jadi itu berbicara mengenai bagaimana ada seorang pemberita yang masuk keluarga itu, seluruh keluarga itu akan ikut juga diselamatkan. Seperti itu. Jadi Sebenarnya suami aku itu nggak pernah menyuruh aku ikut ini, berserah kata suami mau ikut ini, nggak ada suamiku ngajak-ngajak. Tapi aku setelah dengar penjelasan Bang Edis dan setelah baca kitab ternyata benar semua gitu. Aku selama ini baca Al-Quran, aku bisa ngaji, pinter tajwid kayak gitu ya, tapi aku nggak tahu artinya. betul itu betul. Nah, ini saya nggak mungkin ngomong di luar apa yang saya alami ya. Jadi saya itu mengalami sendiri. Nah, seperti Anda yang sudah setahun nonton saya, Anda kan tahu begitu lalu lalang orang Islam masuk ke sini. Nah, dari yang lalu lalang masuk ke sini itu saya tanyain, waktu kamu baca huruf ini artinya apa? Itu memang 98% dia nggak tahu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Artinya apa? Oh. Memang seperti itu. Dan masa saya mau menyimpulkan sesuatu yang nggak saya alami? Saya harus menyimpulkan sesuatu yang saya alami.
Nah, dari 100 orang yang naik ke sini, 98% memang hanya membaca huruf-huruf Arab, dia tidak tahu apa yang dibaca. Kamu kan pintar ngaji, kamu pintar hadis, kamu sekolah agama 6 tahun ya, sekolah Islam, tapi kamu nggak tahu artinya, kayak gitu. Bang Edis, dan akhirnya sampai aku dimusuhin sama kakak aku, dijauhin sama keluargaku. Tapi aku sekarang hidup sekeluarga sama suamiku, jauh dari mereka karena mereka nggak setuju kalau aku pindah agama. Tapi kata aku, kalau misalnya hidup itu nggak usah bawa-bawa agama gitu ya kan, kata aku. Toleransi aja, agama kan pilihan Pilihan masing-masing. masing-masing, iya betul. Dan nanti juga dihakimin juga sesuai agamanya masing-masing, kata aku bilang kayak gitu. Sampai sekarang aku dimusuhin sama keluargaku, Bang Edis. Tapi kan tapi aku yakin yang penting aku tetap sekarang di jalan yang benar kayak gitu. Oke. Ini yang menjadi pertanyaan nih, mohon maaf nih. Berarti waktu suami nyuruh nonton channel debat-debat seperti Debat Edis TV ini, itu baru setahun belakangan ini ya? Sebelum-sebelumnya cuek-cuek aja, nggak pernah ngomongin agama gitu ya? Sebelum-sebelumnya enggak, cuman aku ikut ke gereja dari tahun 2022. Oh, Setiap Kamis malam Jumat sama hari Minggu aku ke gereja setiap itu. tapi hanya sekedar ikut-ikut, denger-denger gitu aja ya? Tapi entah kenapa di dalam gereja itu kayaknya pas kita doa itu benar-benar ada, kayaknya Tuhan itu ada. Kayak Enggak. Tuhan itu hadir kayak gitu. Enggak cuman hafal-hafalan. Amin. Iya, selama Amin. Yasin, surat Yasin itu hafal, anak aku hafal. Coba baca surat Yasin dulu coba. Yasin coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Apalagi ya? Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizil rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Itu aja lah segitu. Iya. Itu udah lama nggak baca Quran. Ya, jadi ketika kita baca Quran, memang Quran itu sangat-sangat kita sulit menolaknya sebagai syair atau puisi. Karena dia itu sering bersajak. Di belakangnya itu sajaknya itu entah AAAA atau ABAB begitu. Misalnya surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Dia im. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia in. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yaumiddin. Jadi im. Jadi ini sulit untuk tidak mengatakan bahwa ini memang sebuah puisi atau sebuah syair begitu. Jadi mustahil itu Allah ngomong im itu ya syair manusia gitu. Yang tidak diketahui siapa penulisnya gitu. Nah, jadi kalau nggak pas waktu aku dibaptis, pas aku waktu dibaptis ternyata kan orang-orang pada ngantri ya pengen dibaptis sampai 750 orang itu dibaptis bareng-bareng ya. Orang-orang pada susah masuk ke dalam ruangan baptis itu. Tapi pas aku dipermudah, bahkan sampai datang, sampai pendeta wanita sampai nolong aku, dan yang asalnya Kristen kan dibaptis ulang tuh. Aku dikasih jalan, benar-benar dipermudah sama Tuhan Yesus waktu itu. Dan sekarang doa pun selalu dikabulkan Tuhan Yesus. Kata aku ya biarin dah, aku dijauhin keluarga asal jangan dijauhin Tuhan Yesus aja. Itu aja sekarang mah. Ya. Oke lah, pesan saya ya maju terus ya. Menjadi Kristen itu artinya menjadi manusia baru yang tadinya hidupnya negatif, tidak benar, menjadi hidup yang benar sesuai dengan pribadi Tuhan. Benar-benar aku tuh
tuh benar-benar menjalaninya dengan hati, berasa Tuhan itu selalu ada gitu ya. Lalu Nggak dipaksa-paksa ya. Nggak dipaksa-paksa, nggak ditakut-takutin. Nanti kalau rambut kelihatan satu helai rambut 70 tahun. Gimana? Anak aku kan belum dibaptis ya. Tapi kalau mereka berdoa, Anak belum anak aku dibaptis. ya anak aku tiga-tiganya belum dibaptis nih. Nah, pertanyaannya ketika mereka berdoa, apakah akan dikabulkan nggak? Kalau seperti itu saya belum bisa menjawabnya ya. Mungkin itu bisa ditanya kepada pendeta lah. Karena walaupun dia belum dibaptis, tapi kalau dia sudah percaya, ya kenapa tidak begitu. Pembaptisan itu kan hanya sebagai tanda saja, tanda bahwa dia telah menerima dan menjalani sebuah ritual begitu. Tapi intinya kan adalah pertobatan seperti itu. Makasih ya Bang Edis udah banyak nyelamatin, udah banyak jadi nunjuk orang jadi ke jalan yang benar kayak gitu. Sama-sama. Aku tuh dengan sadar diri, dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman aku ya. Sekarang benar-benar nggak ada tandingannya. Ternyata memang betul Kristen yang terbaik. Amin. Oke, baiklah ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Karena banyak yang panas nih di bawah nih. Oke, saya turunkan ya. MR Gaga. Oke, saya turunkan ya. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau memang teman-teman itu membuka pikiran ya, akal dipakai, gak usah berkeras hati, ya pasti akan seperti tadi itu. Yang ngeyel-ngeyel itu kan yang otaknya gak dipakai aja. Iya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita harus mendukung para apologet ini supaya mereka rukun, sehati, sepikir di dalam Kristus Yesus, dan biarlah Roh Kudus menjamah mereka menjadi orang-orang yang sabar, rendah hati, dan saling menghargai, menghormati, dan akhirnya menguduskan hidup mereka supaya mereka menjadi berkat bagi banyak orang, tidak menjadi batu sandungan bagi para petobat baru ataupun Kristen yang telah menyaksikan program apologet mereka. Tetapi kita tetap harus mendukung mereka dengan dukungan yang kita bisa lakukan, doa, moral maupun material. Tetapi tetaplah Bapak Ibu, kita menjadi orang-orang yang memancarkan kasih Tuhan, kita sebagai terang dan garam di muka bumi. Tetaplah semangat, tetaplah percaya, tetaplah di dalam Tuhan, dan teruslah bersaksi, bersyafaat demi keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang, agar nama Tuhan dipermuliakan, sebab Tuhan merindukan setiap jiwa diselamatkan. Tuhan beserta kita dan pasti memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin.